headset gaming yang nggak terlalu kelihatan gaming dari Rexus, yaitu Rexus Daxa Setna SL1. Sebenarnya headset ini rilisnya di akhir tahun 2023 kemarin, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk nge-review headset ini sama Rexus. Jadi sekitar semingguan terakhir ini aku ngecek dan ngetes kualitas dari headset ini, mulai dari dipakai daily user sampai gaming ya ringan-ringan aja lah, entah itu kompetitif dan beberapa game-game AAA. Nah, untuk desainnya sendiri ini nggak terlalu kelihatan gaming banget ya, soalnya emang polos gitu, nggak ada tajem-tajem di bagian manapun, karena emang dari secara build quality juga nggak terlalu sangar gitu lah. Ini lebih ke kalem-kalem aja, nggak ada lampu RGB ataupun yang bentuknya kayak gaming-gaming banget. Untuk unboxingnya sendiri kita dapat case yang lumayan gede, dan itu untuk bawa ini headsetnya. Di dalam casingnya sendiri kita dapat headsetnya, lalu ada kabel USB-C, terus ada dongle 2,4 GHz, dan juga ada dan juga yang terakhir ada mic. Untuk desainnya sendiri ini mirip banget ya sama kayak Logitech G435 dan juga Fantech Tamago ya, tapi di antara kayaknya dua headset itu nggak dapat carrying case, yang itu salah satu nilai plus dari Rexus Daxa Setna ini. Nah, karena aku emang belum pernah nyobain yang Logitech G435 ataupun Fantech Tamago, jadi nggak bisa ngasih perbandingan langsung dengan kedua headset itu, tapi mungkin aku bisa kasih insight dengan perbandingan antara headset yang biasanya aku pakai untuk daily user, yaitu itu di pojok. Nah, itu adalah Edifier W800 BT. Secara sound quality emang ya bisa dibilang Rexus ini udah mendekati sama Edifier W800 BT. Secara harganya untuk kedua headset ini hampir sama. Edifier itu nggak dapat carrying case, dan juga itu emang headset untuk daily user, bukan untuk keperluan gaming. Ya, walaupun Edifier itu adalah brand yang khusus untuk bikin produk-produk audio, ternyata Rexus ini bisa ngasih suara yang hampir mirip dengan produk sekelas Edifier. Untuk build quality-nya sendiri ini udah lumayan solid, emang enteng, nggak terlalu berat, dan ketika headset itu beratnya di atas 200 gram ataupun 350 atau lebih, itu akan ya cukup ngasih beban ke kepala kita. Untuk clamp force-nya sendiri ini nggak terlalu menekan sih di telinga, cuma di bagian sini nih kayak ada bolongan gitu, jadi emang agak lebar. Untuk ukuran kepalaku yang agak lumayan besar, ini emang perlu ditarik sampai maksimal sampai bawah untuk bisa dipakai dengan nyaman. Bagian ear cup-nya sendiri ini bahannya fabric, dan karena ini bahan fabric, salah satu kelebihannya adalah nggak terlalu panas ketika kita pakai untuk dengerin lagu ataupun untuk ngegame dalam waktu yang cukup lama. Beda dengan yang ear cup-nya itu bahannya kulit sintetis seperti itu kan nggak nyerap keringat, tapi secara kalau untuk meredam suara-suara di sekitar kita emang lebih bagus dari ear cup yang bahannya kayak kulit sintetis dibandingkan dengan bahan fabric kayak di Rexus ini. Cuma aku lebih prefer untuk pakai yang bahan fabric walaupun nggak terlalu kedap. Dan untuk tombol-tombolnya semuanya ditaruh di sebelah kiri, yaitu ada tombol power yang itu bisa jadi untuk tombol pause dan play, lalu di bawahnya ada tombol mode. Nah, mode ini bisa untuk dipakai ganti-ganti mode kalau kita tekan secara tahan gitu. Ketika ditahan itu untuk berganti mode. Kalau dipencet sekali ini untuk on off dari mikrofonnya sendiri. Dan yang paling bawah itu ada tombol volume up dan volume down. Nggak lupa di paling bawah di sini ada lubang USB Type-C yang bisa kita pakai untuk memasang mikrofon yang bisa kita copot pasang, dan juga untuk mengecas headset ini ketika baterainya udah habis. Dan salah satu lagi bisa dipakai untuk mode wired-nya yang kita dikasih kabel kurang lebih panjangnya 1,5 meter. Nah,
menurutku salah satu kekurangan kalau kita di sini ada lubang dan cuma satu, mungkin ini ketika headsetnya baterainya udah habis, kita nggak bisa pakai mode wirelessnya lagi karena mau nggak mau harus kita cas. Dan waktu pengecasannya sendiri dengan baterai 400 mAh itu butuh waktu 2,5 jam untuk sampai full baterainya. Dan ketika udah full, kalau untuk dipakai di mode Bluetooth itu kalau dari Rexusnya sendiri ngeklaim bisa sampai 50 jam. Dan sejauh ini setelah aku pakai beberapa hari pengetesan, baterainya tadi siang masih setengah dan ini malam ini mungkin sekitar 25%-an lah, seperti itu. Dan untuk kalau mode gaming ya cuma bisa bertahan sekitar 25 jam. Nah, dengan baterai yang lumayan awet kayak tadi, kalau misalnya kita sering banget pakai untuk ngegame pagi sampai malam dan mungkin malamnya kita cas, paginya bisa kita pakai lagi. Dan karena headsetnya enteng banget, jadi kayaknya nggak terlalu kerasa ketika kita main game. Jadi kalau misalnya emang lagi pertengahan main gitu dan butuh untuk ngambil minum ataupun pergi ke WC, itu nggak perlu copot lah, karena secara Bluetoothnya sendiri ini setupku ada di lantai 2 dan toilet itu ada di lantai 1 di bawah tangga. Jadi kayak misalnya lagi pengen ke WC gitu, aku pakai aja headsetnya. Itu nggak ada delay ataupun nggak ada hambatan sama sekali. Jadi Bluetoothnya emang udah lumayan bagus ya. Soalnya beda lantai bro. Beda lantai dan itu sekat dindingnya lumayan banyak, nggak terputus. Dan satu hal lagi yang menurutku kurang suka sih dari headset ini, dia nggak bisa swivel ya. Jadi ketika kita pakai di mode kalungin kayak gini, agak ganggu di bagian leher. Karena nyangkut aja kayak gini kan. Sebenarnya kalau bisa di swivel, itu kan kayaknya lebih enak. Ya secara build quality tadi emang udah lumayan bagus ya. Kita tarik-tarik gini masih aman, puter. Nah, ini fleksibel banget dan ini nggak ada suara-suara krek-krek gitu lah. Kayak menandain ini fleksibel gitu. Dan satu hal lagi ini agak letoy. Nah, untuk keseluruhan sih kayak gitu. Nah, untuk koneksinya sendiri, headset ini ngasih 3 opsi koneksi, yaitu pertama bisa mode Bluetooth, lumayan bagus sih, karena delaynya nggak terlalu kerasa. Untuk nonton video YouTube bukan masih aman ya, emang kayak nggak ada delay aja gitu. Terus yang kedua ada mode dongle 2,4 GHz, yang itu USB biasa, dan dengan dongle itu kita bisa mengurangi delay ketika main game. Dan yang ketiga ada mode wired, yang biasanya kalau untuk mode Bluetooth itu aku pakai di setup untuk produktivitas kayak gini, entah untuk sambil bikin gambar, sambil dengerin podcast ataupun dengerin lagu. Dan dongle-nya biasanya aku colokin ke setup yang biasa dipakai untuk main game, dan itu jarang aku cabut. Ya udah aku tinggal di situ aja. Ntar ketika mau pakai di setup ini tinggal dipencet tombol ganti mode ke mode Bluetooth dan nyambung ke laptop yang ini. Dan ketika mau main game tinggal pencet lagi tombol ganti mode ke mode dongle, udah nyambung ke laptop yang buat nge-game, seperti itu. Nah, untuk mic-nya sendiri ini udah ya so-so lah untuk dipakai main biasa. Untuk bareng teman-teman mungkin ya udah cukup. Nah, oke. Untuk harga di kisaran 500 ribuan, headset dengan build quality yang udah aku jelasin kayak tadi, dia udah cukup fleksibel dan solid di semua sisinya. Walaupun emang bahannya plastik, dan dengan bahan plastik ini jadinya bisa lebih enteng ditaruh di kepala. Itu harga 500 ribu udah sangat worth it banget lah. Karena selain kita dapat headsetnya, kita juga dapat carrying case yang build quality-nya lumayan bagus ya. Kayaknya Rexus nggak ngambil untung apa gimana. Dengan harga 500 ribu kita udah dapat headset yang punya fitur-fitur gaming yang itu bagus banget untuk mengurangi delay di mode Bluetooth-nya atau wireless-nya, dan juga dapat carrying case dan desain yang bagus ya, nggak terlalu mencolok banget, nggak terlalu gaming-gaming banget. Makanya
Ini udah worth it banget untuk kalian jadiin pilihan di awal tahun 2024 ini. Oke, segitu aja video review singkat dari headset Rexus Daxa SL1. Ya, ini video pertama di tahun 2024 ini, dan ini juga video pertama yang aku disponsori oleh brand. Dan aku juga udah bikin video-video lain tentang review gadget yang terkait dengan kehidupan seorang desainer dan juga ilustrator.